Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai atau telah melewati sebuah bahasan yang berjudul Perang Tepung, ya. Suatu sawit artinya perang tepung. Yang dimaksud perang tepung ini bukan berarti perang lempar-lemparan tepung, bukan, ya. Yang dimaksud di sini adalah perang yang mana perang ini awal mulanya adalah ada seorang pembesar Makkah itu merasa sakit hati atas kekalahan mereka di perang Badar, sehingga orang yang dianggap cukup punya peran ini merasa malu, kemudian ingin menjaga kehormatannya, sehingga dia itu bersumpah dan bernadar untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Bahkan di antara nadarnya itu, sumpahnya itu, dia tidak akan mandi junub kecuali setelah memerangi Nabi Muhammad. Nadarnya seperti itu, yaitu yang bernama Sofwan bin Umayyah. Nah, Sofwan bin Umayyah ini tentu memiliki jaringan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang munafik, karena memang orang ini adalah tokoh, ya, tokoh di Makkah, tentu memiliki pengaruh di Madinah, terutama kepada orang-orang yang bermusuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun Sofwan bin Umayyah ini ternyata nyalinya juga tidak sebesar sumbarannya. Dia hanya berani masuk ke Madinah itu hanya di ujung-ujung Madinah, kemudian melakukan kerusakan pada orang-orang yang mungkin jumlahnya sedikit dan juga jauh dari keadaan para sahabat, sehingga melakukan pembakaran kepada kebun-kebun kurma, dan sebagian orang juga diserangnya, sehingga Rasulullah SAW segera mendengar info ini. Akhirnya beliau bersegera mengumpulkan para sahabat, kemudian berusaha menghadang barisan Sofwan bin Umayyah ini. Namun tatkala mereka mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabat itu keluar untuk menghadapi mereka, ternyata mereka takut, sehingga mereka lari sesegera mungkin, sampai karena besarnya rasa takut mereka, bekal-bekal yang begitu banyak, terutama dari tepung, itu langsung dilempar begitu saja, ditinggalkan, dan berusaha kabur sekuat mungkin untuk menghindari bertemu dengan pasukan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin itu tidak sampai terjadi perang fisik, akan tapi mereka sudah istilahnya sudah menang dalam peperangan. Bahkan mereka pulang dengan membawa ghanimah, dan kebanyakan ghanimah itu adalah tepung. Nah, makanya disebut dengan perang tepung. Kemudian yang akan kita baca pada saat ini adalah
ghazwatu Dhi Amrin, perang Dhi Amrin. Dhi Amrin ini itu terambil dari sebuah tempat yang memang tempat ini namanya Dhu Amrin. Dhu Amrin ini adalah tempat, di situ ada sumber mata air. Nah, disitulah tempat Rasulullah SAW pergi ke sana. Wa hiya akbaru hamalatin askariyatin qadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ma'rakati Uhud. Perang Dhi Amrin ini merupakan peperangan yang jumlah tentara kaum muslimin itu jumlahnya terbesar sebelum perang Uhud. Cuma kalau dibanding dengan perang Badar, jumlahnya lebih besar jumlah kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah SAW, yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Qadaha fil Muharram sanah tsalitsah Hijriyah, yaitu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW di bulan Muharram, seperti bulan saat ini. Saat ini bulan Muharram, tapi tanggalnya berapa sekarang? Hampir selesai ya. Akhir-akhir Muharramnya. Tapi kalau peperangan ini ya tidak ada kejelasan entah di akhirnya, tapi tepatnya di bulan Muharram tahun 3 Hijriah. Wa sababuha anna istikhbaratil Madinah naqalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna jam'an kabiran min Bani Ta'labata wa Maharib tajamma. Nah, sebab peperangan ini adalah intel Madinah dari kaum muslimin itu menyampaikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mendapatkan info ada kelompok yang cukup besar jumlahnya, terutama dari Bani Ta'labah, kabilah Bani Ta'labah dan Bani Maharib. Dua kabilah ini mungkin di luar Madinah ya. Mereka bersatu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka berkumpul. Yuridunal igharata ala atrafil Madinah. Nah, tujuannya mereka berkumpul itu ingin menyerang Madinah. Tapi yang akan diserang itu terutama orang-orang pelosok, kaum muslimin yang ada di pinggiran. Itu yang mau disikat dulu. Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar info dari beberapa intel dari kaum muslimin ini, langsung mengajak kaum muslimin untuk ikut serta menghadapi mereka. Wa kharaja fi 450 muqatilan ma baina raqibin wa rajulin. Maka keluarlah dari kaum muslimin itu sejumlah 450 angkatan perang, yang mana mereka itu gabungan dari pasukan pejalan kaki dan pasukan yang berkendara. Wastakhlafa 'ala al-Madinati Utsman bin Affan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Utsman bin Affan supaya tidak ikut berperang, akan tapi memimpin kondisi Madinah. Wa fi athna'it tariq qabadu 'ala rajulin yuqalu lahu Jabbar min Bani Ta'labah. Nah, di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ini menangkap seseorang yang bernama Jabbar. Nah, Jabbar ini berasal dari kabilah Bani Ta'labah, kabilah yang bersatu dengan Bani Maharib tadi untuk menyerang Madinah. Fa'udkhila 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabbar ini diikat, kemudian dibawa masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu ila Islam fa aslam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dipertemukan dengan orang ini, dia mengajak untuk masuk Islam. Nah, ternyata orang ini masuk Islam. Fadhammahu ila Bilal. Maka
Jabbar ini yang sudah masuk Islam ini dipersatukan dengan Bilal. Maksudnya dalam perjalanan, dalam mungkin dipersaudarakan ya dengan Bilal. Wa sara dalilan li jaisyil muslimin ila ardil adwi. Kemudian orang ini juga ditunjuk sebagai penunjuk jalan bagi tentara kaum muslimin ke arah bumi musuh yang berada. Wa tafarraqal a'da'u fi ru'usil jibal hina sami'u bi qadumi jaisyil Madinah. Apa yang terjadi tatkala mereka sudah sampai di bumi Bani Tha'labah? Ternyata orang-orang Bani Tha'labah itu ternyata sudah lari, sudah takut duluan. Mereka lari ke gunung-gunung, ke puncak-puncak gunung. Tatkala mereka mendengar bahwasanya pasukan Madinah telah tiba. Amma Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad wasala bi jaishihi ila makani tajammu'ihim. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa pasukannya itu telah sampai duluan ke sebuah tempat yang mana mereka sebelumnya berkumpul di tempat itu. Wa huwal ma, yaitu tempat yang di situ ada mata airnya. Al-musamma bi amrin, yang disebut dengan bi amrin. Jadi perang bi amrin. Peperangan bi amrin adalah peperangan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat itu. Fa aqama hunaka safaran kullahu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai di Amrin, tempat mata air tadi, ternyata beliau itu tinggal di sana 1 bulan penuh di bulan Safar. Jadi setelah Muharram tentunya kan Safar ya. Ternyata Rasulullah SAW tetap berada di situ, menunggu mereka di situ, karena mereka pasti butuh kepada kehidupan, yaitu air. Akhirnya ditunggu di situ 1 bulan, ditunggu-tunggu. Fa'aqama hunaka safaran kullahu min sanatin tsalitsah hijriyah atau qariban min dzalik, yaitu pada tahun 3 Hijriah atau ya sekitar tahun itu. Liyush'iral a'raba bi quwwatil muslimin. Nah, ini tujuannya. Apa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di tempat itu 1 bulan? Di antara tujuannya adalah supaya mendengar semua orang-orang A'rab, orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok yang jauh dari Madinah, musuh-musuh mereka yang belum masuk Islam itu, supaya mereka tahu bahwasanya kaum muslimin sekarang itu sudah memiliki kekuatan, bukan kelompok yang lemah, bukan kelompok yang minoritas. Mungkin minoritas, akan tetapi sudah bisa melakukan perlawanan. Wa yastawli alaihimur ru'ba war-ruhba. Nah, ini supaya juga memberikan efek rasa takut dan kewaspadaan terhadap kaum muslimin. Tsumma raja ilal Madinah. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Jadi perang secara fisik juga tidak terjadi. Kenapa? Ya karena musuhnya sudah lari duluan. Kemudian di tahun ini juga kita akan membaca Qatlu Ka'b bin al-Ashraf, pembunuhan seorang tokoh yang bernama Ka'b bin Ashraf. Siapa Ka'b bin Ashraf ini? Karena Ka'b bin al-Ashraf min asyaddil Yahudi hanaqan 'ala al-Islam wal muslimin. Ka'b bin Ashraf ini adalah orang Yahudi, bahkan salah satu tokoh Yahudi di Madinah yang paling memiliki rasa kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin.
Jadi di Madinah itu kita sudah tahu, kita sudah membaca pada bahasan-bahasan yang sebelumnya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Madinah, sudah mulai menata kondisi baik secara ekonomi, politik, keamanan, dan segalanya. Itu membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini tentunya adalah kesepakatan di antara tiga pihak. Pihak yang pertama kaum muslimin, yang kedua orang-orang Yahudi, kemudian yang ketiga adalah orang-orang Arab yang bukan Yahudi tapi belum masuk Islam. Nah, itu sudah melakukan kesepakatan, akan tetapi Ka'ab bin Ashraf ini adalah tokoh yang suka melanggar terhadap kesepakatan tersebut atau Piagam Madinah tersebut, bahkan sangat kentara kebencian terhadap Islam dan Muslimin. Kenapa? Karena benar-benar terang-terangan benci terhadap Islam, bahkan mengajak orang lain itu untuk memerangi kaum muslimin, bahkan untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza'an li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan orang yang paling parah penganiayaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tadahurun bidda'wati ila harbi, bahkan orang yang paling berani terus terang menampakkan permusuhan dan peperangan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena min qabilati Thayyib. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini itu dari kabilah Bani Thayyib. Kabilah Thayyib tentunya kabilah Arab ya. Min Bani Nabhan, dari Bani Nabhan. Wa ummuhu min Bani Nadir, dan ibunya dari keluarga Yahudi Bani An-Nadir. Jadi percampuran antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Wa kana ghaniyan mutrafan ma'rufan bi jamalihi fil Arab. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini adalah tokoh Yahudi yang sudah terkenal dengan kekayaannya, yang sudah terkenal dengan banyaknya harta, bahkan terkenal di seluruh negara Arab atas ketampanan wajahnya. Sya'iran min syu'ara'iha, terkenal lagi bahwasanya dia itu penyair handal dari para penyair-penyair di bangsa Arab. Wa kana hisnuhu fi syarqi janubil Madinah fi khafiyati diyari Bani Nadir. Dia memiliki sebuah rumah, atau bisa disebut dengan rumah yang seperti istana. Dan rata-rata rumah Yahudi di Madinah itu, setiap rumah itu ada pagarnya. Ada pagar depan yang tinggi yang sulit untuk diterobos. Itu adalah orang-orang Yahudi itu seperti itu. Nah, Ka'ab bin Ashraf ini rumahnya itu adalah rumah paling belakang dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, yang mana arah keberadaan rumah Ka'ab bin Ashraf ini itu di sebelah timur, sebelah utara dari Madinah. Jadi mungkin melewati Baqi gitu ya, ke arah Baqi, ke belakang Baqi itu baru di sana dulu rumahnya orang-orang Yahudi Bani An-Nadir. Walamma balaghahu awwalu khabarin an intisaril muslimin wa qatli sanadidi Quraisy fi Badrin qala ahaqqun hadha. Ka'ab bin Ashraf ini tatkala dia mendengar kabar pertama kali tentang kemenangan kaum muslimin di perang Badar, ya, kemudian mendengar bahwasanya tokoh-tokoh Mekah
tokoh-tokoh Quraisy itu ternyata banyak yang terbunuh di perang Badar, dia agak tidak percaya dengan mengatakan ahakun hadza, benarkah berita ini? Merasa heran, tidak percaya. Kalau kaum muslimin yang dulu mungkin hina itu ya, yang mana rata-rata kaum muslimin itu adalah orang-orang lemah, kok bisa menang, bahkan bisa membunuh tokoh-tokoh orang Quraisy yang terkenal dengan kehebatan dalam perang, dalam keberanian, dalam persenjataan. Maka dia bertanya karena tidak percaya, benarkah kabar ini? Haula'i asyraful Arab, mereka adalah orang-orang mulia di bangsa Arab. Wa mulukun nas, bahkan mereka itu bisa dibilang raja-raja manusia. Wallahi ikana Muhammadan aswaba haula'il qaum lababnul ardi khairum min dariha. Demi Allah, seandainya Muhammad itu telah menimpa mereka, maksudnya telah membunuh mereka, niscaya perut bumi itu lebih baik daripada atasnya. Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang terbalik. Kalau memang benar berarti apa ya? Mungkin lebih baik berada di dalam tanah gitu daripada berada di luar tanah. Walamma ta'akkada ladaihi al-khabar imba'atha aduwallah yahju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Nah, tatkala kabar itu sudah benar-benar positif kebenarannya dan sampai kepada dirinya, maka mulailah musuh Allah ini semakin menampakkan kebenciannya terhadap Rasulullah SAW. Bahkan kebencian dia terhadap Rasulullah itu disampaikan lewat lagu-lagu, lewat syair-syair. Wa yamdahu aduwahu, bahkan juga membuat syair-syair atau lagu-lagu yang memuji musuh-musuh mereka, musuh-musuh Rasulullah SAW. Memuji siapa? Ya golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang terbunuh. Bahkan tokoh-tokoh Mekah lain disanjung-sanjung. Wa yuharriduhum alaihi, bahkan mengajak mereka dalam syair-syairnya itu untuk terus memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Walam yarda bihadzal qadari hatta raqiba ila Quraisy. Tidak cukup dengan hanya sekedar membuat syair-syair disampaikan secara umum di Madinah, tidak cukup dengan itu. Bahkan dia saking bencinya terhadap Islam dan kaum muslimin, dia langsung berangkat kepada Makkah. Fanazala 'alal Muthalib bin Abi Wada'ah, sampai dia datang kepada sebuah tokoh di Makkah yang bernama Al-Muthalib bin Abi Wada'ah As-Sahami. Wa ja'ala yanshudul ash'ar yabki fiha ala ashabil qalib min qatlal musyrikin. Dan dia mulailah tatkala sudah di rumah Muthalib bin Wada'ah ini, bin Abi Wada'ah ini, dia mulai mengeluarkan syair-syairnya yang mana di dalam syairnya dia menangis meratapi atas tokoh-tokoh yang terbunuh di perang Badar. Yuthiru bidzalika hafaidahu. Tujuannya apa dia itu? Untuk membangkitkan rasa kebencian yang ada di dalam hati orang-orang di Makkah itu terhadap kaum muslimin. Wa yudhakki hiqdahum 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nyanyian-nyanyian atau syair-syairnya itu dia semakin mempertajam kebencian orang-orang Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'uhum ila harbi, bahkan mengajak mereka untuk memerangi lagi. Wa indama kana bi Makkah sa'alahu Abu Sufyan wal musyrikun. Tatkala sudah sampai di Makkah dan seluruh tokoh-tokoh Makkah ini mendengar atas kedatangan Ka'ab bin Ashraf ini, akhirnya didatangi oleh Abu Sufyan dan orang-orang musyrikin lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin bertemu langsung dan bertanya. Kemudian Abu Sufyan dan yang lainnya mengatakan, adinuna ahabbu ilaika am dinu Muhammadin wa ashabi.
Wahai Ka'ab bin Ashraf, apakah agama kami itu lebih kamu cintai atau agama Muhammad dan kawan-kawannya yang kamu lebih sukai? Wa ayyul fariqaini ahda sabila, dan kelompok manakah yang lebih lurus jalannya di antara kedua agama tersebut? Faqala antum ahda minhum sabila. Jawaban Ka'ab bin Ashraf, agamamu lebih mulia dan lebih lurus dan lebih benar. Wa afdal, bahkan lebih utama. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala. Nah, dalam momen ini turunlah sebuah ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat Muhammad kepada orang-orang yang mereka itu diberi bagian dari Alkitab? Maksudnya dari orang Yahudi ini. Orang Yahudi Allah berikan kitab suci, Taurat. Disitulah kebenaran wahyu. Yu'minuna bil jibti wat tauhid. Akan tapi mereka itu beriman dengan setan-setan dan orang-orang yang suka untuk disembah atau tauhid. Wa yaquluna lil ladzina kafaru. Bahkan mereka berkata kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Itu lebih lurus, lebih selamat, lebih mendapatkan hidayah dibandingkan orang-orang yang beriman. Tsumma raja'a Ka'ab ilal Madinah ala tilkal hal. Kemudian setelah berkumpul bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, bahkan dengan tokoh-tokoh mereka, akhirnya dia kembali ke Madinah lagi dengan kondisi yang sama, tidak berubah. Wa akhadha yushabbibu fi asy'arihi bi nisa'i sahabat. Bahkan semakin menjadi-jadi kebencian terhadap kaum muslimin. Dengan cara bagaimana? Dia semakin banyak membuat syair-syair yang mana di dalam syairnya itu mencemooh, mencaci istri-istri para sahabat. Tidak hanya sekedar laki-lakinya, wanitanya pun dihantam, difitnah dalam bait-bait syairnya. Wa yudhihim bisalatati lisanihi asyaddal idza. Bahkan memberikan idza itu istilahnya siksaan terhadap kaum muslimin itu dengan pedasnya lisannya. Wa hina idzin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mengetahui kondisi Ka'ab bin Ashraf yang seperti ini, benar-benar sudah melanggar piagam Madinah, bahkan sudah terang-terangan memusuhi, bahkan selalu mencaci seluruh kaum muslimin, bahkan tidak ada yang luput, wanitanya pun juga dihantam dengan cacian-caciannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan sebuah pengumuman kepada para sahabatnya dengan mengatakan, man li Ka'b bin al-Ashraf, siapakah yang berani untuk membunuh Ka'b bin Ashraf? Istilahnya memberikan sayembara, istilahnya menawarkan. Siapa di antara kalian yang ingin atau mau berusaha membunuh Ka'b bin Ashraf? Fa innahu adzallaha wa rasulahu. Sesungguhnya Ka'b bin Ashraf ini sudah melampaui batas. Dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Fantadaba lahu Muhammad bin Maslamah. Maka tidak lama, bahkan langsung seketika mendengar tawaran tersebut, Muhammad bin Maslamah langsung angkat tangan dan mengatakan, aku ya Rasulullah, aku sanggup. Wa Abbad bin Bashar. Kemudian ada lagi juga Abbad bin Bashar, saya juga ya Rasulullah.
Wa Abu Naila, kemudian Abu Naila ini namanya Salkan bin Salamah. Saya juga ya Rasulullah, wa huwa akhu Ka'b bin minar radha'ah. Nah, Salkan bin Salamah ini adalah saudara dari Ka'b bin Ashraf, tapi saudara susuan. Dia juga mengacungkan tangannya dan mengatakan, saya juga ya Rasulullah. Wal Harith bin Aus. Kemudian yang keempat, Harith bin Aus. Harith juga menyanggupi, saya juga ya Rasulullah. Wa Abu Absin bin Habrin, juga ada lagi Abu Abs bin Habr. Wa kana qaidu hadhil mufrazati Muhammad bin Maslamah. Kemudian pasukan khusus ini itu dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Berarti ada berapa orang tadi? Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bashar, Abu Nailah atau yang namanya Salkan, kemudian Harith bin Aus, kemudian Abu Abs bin Hibr. Ada 5 orang. Nah, 5 pasukan khusus ini dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah termasuk saudara dari Ka'b bin Ashraf. Kalau Salkan tadi itu saudara susuan, tapi kalau Muhammad bin Maslamah ini mungkin masih saudara langsung ya. Wa tufidur riwayatu fi qatl Ka'b bin Ashraf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qala man li Ka'b bin Ashraf fa innahu qad ada Allah wa rasulahu fa qama Muhammad bin Maslamah fa qala ana ya Rasulullah atuhibbu an aqtulahu qala na qala fa'dhan li an aqula syai'an qala qul. Nah, riwayat-riwayat yang lain ini banyak, termasuk riwayat yang menjelaskan pembunuhan terhadap Ka'b bin Ashraf ini juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, riwayat-riwayat yang lain itu memberikan gambaran yang semakin gamblang. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan istilahnya tawaran kepada para sahabat, siapakah yang berani untuk mengeksekusi Ka'b bin Ashraf, maka Muhammad bin Maslamah termasuk orang yang pertama mengacungkan tangannya dan menyanggupinya. Itu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah panjenengan itu pengen supaya saya membunuhnya? Iya, saya pengen ada orang yang sanggup membunuh Ka'b bin Ashraf. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, ya sudah, izinkan saya, tapi saya ingin istilahnya bertemu dengan Ka'b bin Ashraf karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Maka Nabi mengiyakan, ya sudah, silakan. Nah, akhirnya di sini dikatakan fa'atahu Muhammad bin Maslamah. Maka Muhammad bin Maslamah sebelum mengeksekusi, dia memiliki cara. Di antara caranya, dia ingin menjumpai dahulu. Maka datanglah Maslamah ini kepada Ka'b bin Ashraf. Faqala inna hadzal rajul qad sa'alana sadaqah wa inna qad annana. Wahai Ka'ab, sesungguhnya orang ini, maksudnya Muhammad, orang ini itu meminta kepada kami itu sedekah. Karena kaum muslimin memang pada saat itu kondisinya memang bukan orang yang kaya. Kaum muslimin memang kalah secara ekonomi dengan orang-orang Yahudi Madinah. Kenapa Muhammad bin Maslamah itu mengadu nasib kepada Ka'b bin Ashraf? Memang karena hubungan saudara tadi, karena masih ada hubungan famili. Dan kamilah yang ditugaskan untuk mencari sedekah. Qala Ka'ab, wallahi latamulanna. Maka Ka'b bin Ashraf tatkala mendengar perkataan Muhammad bin Maslamah, demi Allah, kamu suatu saat nanti akan bosan kepada orang itu. Ngomong begitu Ka'b bin Ashraf ini. Qala Muhammad bin Maslamah, fa inna qad ittaba'nahu.
wahai Ka'ab bin Ashraf, kami sudah terlanjur mengikuti dia. Maksudnya kami sudah jadi pengikutnya. Fala nuhibbu an nada'ahu hatta nanzura ila ayyi syai'in yasiru sya'ni. Maka aku tidak enak kalau aku tinggalkan dia begitu saja. Sampai-sampai aku ini pengen tahu seperti apa sih akhir nanti bagi dia itu. Ngomongnya seperti itu Muhammad bin Maslam. Iya, tapi kan aku sih gak enak gitu, kalau aku meninggalkan dia. Karena wis aku tak ngikuti dulu. Soalnya aku pengen tahu akhir dari kehidupan dia itu nanti seperti apa. Faqad aradna an tuslifana wasaqan aw wasaqaini. Wahai Ka'ab, aku kesini ini menginginkan supaya kamu itu meminjami kami itu satu wasak makanan. Berapa satu wasak? Satu wasak ini di sini atau di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan itu 60 sok. Satu sok itu sekitar 3 kiloan. Jadi dia ingin meminjam makanan pokok itu sekitar 125 kilo atau 2 wasak, berarti sekitar 2 kintal setengah. Aku pengen pinjem, tolong po pinjem mono aku. Kalau di sini mungkin beras gitu ya, 2 kintal setengah. Qala Ka'ab, na'am, arhinuni. Oke, gak apa-apa, tak kayak utangan. Tapi butuh ono jaminan ini. Apa jaminan ini? Qala Muhammad bin Maslamah, ayu syai'in turid. Jaminan apa sing kon pengen kan? Arhinuni nisa'aku. Ya wis, bojo-bojomu gadaikan ke kita, kata Ka'ab bin Ashraf. Kaifa narhanuka nisa'ana wa anta ajmalul arab. Wahai Ka'ab, gak mungkin bojo-bojo kita orang itu digadaikan nang awakmu. Bahaya ini, sedangkan awakmu itu adalah orang yang paling ganteng. Itu kata Muhammad bin Maslamah. Qala fatarhanuni abna'akum. Ya wis, kalau kamu gak gelem bojo-bojomu, ya wis anak-anakmu. Qala kaifa narhanuka abna'ana fayasubu ahaduhum. Wis gak mungkin bisa kita ini menggadaikan anak-anak kami. Pasti mereka akan menolak, bahkan akan mencela kita. Fayuqal rahn biwaskin aw wasaqaini. Hadza 'arun alaina walakinna narhanukal aman, yakni as-silah. Kalau kita melakukan jaminan, memberi jaminan dengan hanya jumlah makanan tadi, kamu jaluk jaminan. Yo kenemenen. Itu termasuk aib di antara kami bangsa Arab padanya. Ya wis gini aja wis. Kita akan menggadaikan, memberikan jaminan kepadamu ya wis senjata-senjata kami. Nah. Bahwa adahu ayyatiyahu. Mana tadi? Ya, maka disepakatilah. Istilahnya Ka'ab bin Ashraf itu mau. Ya wis gak apa-apa. Senjata-senjatamu dibuat jaminan. Fasana abuna ila mithla ma sana Muhammad bin Maslamah. Salkan tadi yang saudara sesusuan juga melakukan hal yang sama. Datang kepada Ka'ab bin Ashraf, kemudian juga apen-apen tadi nyilih makanan. Adat nal Arab waramatna an qausin wahidatin wa qatan anna subul hatta tu'al. Kemudian lebih istilahnya melakukan apen-apen lagi. Iya. Faqad ja'a Ka'ban fanunashidu ma'ahu atrafal ash'ar suwai'atan. Tapi Salkan tadi datang dengan cara yang agak berbeda. Dia juga termasuk penyair, sehingga tatkala bertemu kepada Ka'ab bin Ashraf itu dia melantunkan
bait-bait syair, akhirnya dijawab lagi terus begitu. Nah, akhirnya istilahnya coro suasana semakin mencair kan gitu ya. Inni qad ji'tu li hajatin uridu dzikraha bika faktum anni. Qala Ka'ab apa? Kemudian setelah bincang-bincang dengan bait syair tadi saling menjawab, wahai Ka'ab, aku datang ke sini ku ono perlu nih. Aku ini ono butuhin nang awakmu, tapi tolong ojo kondo-kondo. Cukup awakmu sing weruh. Oke. Gitu. Qala Abu Naila kana qadum hadzal rajul alaina bala. Nah, dia apa-apa. Wahai Ka'ab, sesungguhnya datangnya orang ini itu bagi kami itu bala. Maksudnya Muhammad. Dia istilahnya membuat banyak masalah. Orang-orang Arab akhirnya banyak memusuhi kami, bahkan banyak mengembargo kami, bahkan banyak jalan-jalan yang dirusak oleh orang-orang yang memusuhi orang-orang pengikutnya dan seterusnya. Wajahatul anfus, dan bahkan kita ini sering kelaparan. Sampai keluarga pun juga kelaparan. Wadarul kibar ala nahki madaro ma'a iblis maslamah. Namun akhirnya ujung-ujungnya percakapan itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah, mau pinjam makanan, kemudian juga diminta untuk ada jaminan dan seterusnya. Faqala Abu Naila athna'a hadithi, yaitu di tengah-tengah perbincangannya Abu Naila atau Salkan ini berkata, innama'i ashaban li ala mithli ra'i. Cuman Ka'ab, aku di belakang gowo konco-konco. Tadi 4 orang atau 3 orang bersama Salkan ini. Tapi di belakangku iki yo si ono konco-koncoku sing persis koyo aku. Maksudnya butuh bantuan, kate utang. Faqad aradtu an atika bihim fatabi'uhum wa tuhsinu filalik. Maka tujuanku datang dengan mereka itu supaya kamu mau menghutangi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Maksudnya ngizinilah, ngekei utanglah kepada mereka. Waqad najaha Ibnu Maslamah wa Abu Na'ilah fi hadzal hiwar ila ma qasada. Maka kedua orang ini, Muhammad bin Maslamah sama Abu Na'ilah atau Salkan, berhasil istilahnya melobi Ka'ab bin Ashraf untuk menerima mereka dan memberikan utangan. Utangan ini hanyalah siasat, bukan karena mereka ingin hutang beneran, bukan. Dan sudah terjadi kesepakatan bahwasanya yang dijaminkan itu adalah senjata-senjata. Nah, ini termasuk strategi supaya Ka'ab bin Ashraf nanti tidak curiga. Kalau 5 orang yang datang ini dengan membawa senjata mereka, pedang-pedang mereka, itu tidak curiga. Karena ini mau dibuat jaminan. Padahal tujuannya adalah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Wa fi lailatin mukhmiratin. Nah, maka yang disepakati itu adalah sebuah malam di malam bulan purnama. Wa fi lailatin mukhmiratin. Nah, di malam purnama, lailatul rabi'a asyar min syahri rabi'il awal sanatan tsalitatin hijriyah, yaitu di malam tanggal 14 dari bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriyah, ijtama'at hadhil mufrazzatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka 5 pasukan khusus ini di tanggal 14 Rabiul Awal itu datang berkumpul menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyayyahum ila baqi'il gharqad. Maka setelah bertemu pamitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan eksekusi di malam itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar mereka sampai ke dekat pemakaman Baqi'. Tsumma wajjahahum qailan, kemudian memberikan arahan kepada mereka seraya berkata, intaliqu ala bismillah.
mulailah berjalan kalian dengan menyebut nama Allah. Allahumma a'inhum. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka, ya Allah berilah bantuan kepada mereka. Tsumma raja ila baitihi. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Wa tafaqa yusalli wa yunaji rabbah. Setelah sampai di rumah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah mengantar mereka? Maka Rasulullah SAW melakukan sholat, bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah tentu strategi pemimpin. Saat dia menyuruh anak buahnya, tidak cukup dengan itu saja memberikan arahan, tidak cukup dengan arahan saja, bahkan berdoa, beribadah dulu kepada Allah, kemudian memintakan supaya mereka sukses. Wantahatil mufrazatu ila hisni Ka'b bin al-Ashraf fahatafa bihi Abu Na'ilah. Maka sampailah 5 pasukan khusus ini ke benteng atau ke rumah atau ke istana Ka'b bin Ashraf. Maka memanggillah Abu Na'ilah dengan suara yang lirih. Maksudnya enggak keras-keras memanggilnya. Hatafa ini maksudnya bisik-bisik, membisiki. Abu Na'ilah membisiki di pintu Ka'b bin Ashraf. Faqama liyanzila ilaihi. Maka berdirilah Ka'b bin Ashraf mendengar panggilan tersebut untuk menemui mereka. Faqalat lahum ra'atuhu wa kana haditsal ahdi biha. Tatkala mendengar panggilan ini, bukan Ka'ab saja yang mendengar, istrinya, istri barunya pun mendengar. Nah, tatkala mendengar panggilan ini, istri barunya ini, aina takhruj hadhihi sa'ah, wahai Ka'b bin Ashraf, wahai suamiku, mau keluar kemana jam-jam segini? Asma'u sautan ka'annahu yakturu minhu dam. Saya mendengar bisikan, seakan-akan bisikan itu adalah bisikan yang akan meneteskan darah. Ini kata istri barunya. Qala Ka'ab, innama huwa akhi Muhammad bin Maslamah. Yang datang tadi itu, yang memanggil itu tidak lain kecuali saudaraku Muhammad bin Maslamah. Wa rabi'i Abu Na'ilah, dan saudara susuanku Abu Na'ilah. Innal karima law du'iya ila ta'natin ajal. Wahai istriku, orang yang mulia itu tatkala dipanggil karena sebuah kepentingan, keperluan, hajat orang, dia akan menemuinya. Tsumma kharaja ilaihim wa huwa mutatayyibun yamfahu ra'san. Maka tatkala dia beranjak keluar, dia memakai parfum yang paling baik, bahkan parfumnya pun disemprotkan kepada rambutnya, kepalanya. Waqad kana Abu Na'ilah qala li ashabihi idza ma ja'a fa inni akhidun bi sya'rihi fa ashumuhu. Abu Na'ilah ini berkata kepada teman-temannya sebelum masuk, nanti kalau dia sudah datang, maka yang aku lakukan adalah aku akan memegang kepalanya dan aku mencium rambutnya. Wa idza ra'aitumuni istamkantu minhu min ra'si fadunakum fadribuhu. Kalau nanti aku sudah memegang kepalanya secara sempurna, baru kalian serang dia, bacok dia. Falamma nazala Ka'b ilaihim tahaddatha ma'hu sa'atan. Tatkala Ka'b menjumpai dia, maka berbincang-bincanglah sesaat. Tsumma qala Abu Na'ilah, halaka ya ibnal Ashraf an natamasha ila sya'bil ajuz fa natahaddatsu baqiyata lailatina. Nah, tatkala berbincang-bincang itu, maka Abu Na'ilah, saudara susuannya ini mengatakan, wahai Ibnul Ashraf, tidakkah engkau mau kalau kita jalan-jalan sebentar dulu? Kita keluar dari benteng ini menuju kampung yang tua itu. Kita habiskan malam ini, malam purnama ini, jalan-jalan kita di luar.
Qala in syi'tum, ya wis enggak apa-apa kalau kalian menghendaki itu. Fa kharaju yatamasyawna. Nah, ini sudah dipancing. Akhirnya dia mau keluar dari bentengnya dan jalan-jalan di luar bentengnya. Fa kharaju yatamasyawna. Fa qala Abu Na'ilah wa huwa fi thariq. Maka di jalan Abu Na'ilah ini berkata, "Ma ra'aitu kal lailati tiban aqraf qattu." Wahai Ibnul Ashraf, malam ini aku mencium parfum yang tidak pernah aku cium sebelumnya. Parfum yang paling wangi. Wazaha Ka'bun bima sami'a. Tatkala mendengar ini, maka Ka'ab itu bin Ashraf itu merasa bangga. GR istilahnya gitu ya. Ya memang dia orang kaya, memang orang yang paling tampan. Wis istilahnya wis wong lanang temen istilahnya ya, sempurna istilahnya. Bahkan banyak wanita-wanita yang pengen jadi istrinya kan gitu. Faqala indi a'taru nisa'il arab. Akulah orang yang punya parfum yang paling wangi, yang paling disukai para wanita. Qala Abu Na'ilah, ata'danu li an ashumma ra'sak? Boleh enggak aku mencium kepalamu? Qala na'am. Fadkhala yadahu fi ra'si fashammahu wa ashamma ashabahu. Maka sudah diizinkan, maka diciumlah kepala rambut Ka'ab bin Ashraf itu. Bahkan bukan dia saja yang mencium, bahkan menyuruh ayo ke 4 teman yang di belakang, ayo cium. Maksudnya ceru rasane parfum sing paling wangi. Nah, dilakukan oleh semua 5 orang tersebut. Tsumma masya sa'atan tsumma qala. Kemudian berjalan lagi sesaat. Kemudian berkata, "A'ud. Boleh enggak aku cium lagi?" kata Abu Na'ilah. Qala Ka'ab, "Nah, yes, apa-apa, silakan." Nah, dicium lagi. Fa'ada limithliha hatta ma'anna, sampai Ka'ab bin Ashraf ini benar-benar tidak gerah gitu loh. Karena sudah 3 kali dicium, akhirnya terbiasa. Dibiarkan diambung sak tungguke kan gitu. Tsumma masya sa'atan tsumma qala a'ud. Kemudian terus begitu. Abu Na'ilah ini. Boleh enggak cium lagi? Oh iya silakan. Fa adkhala yadahu fi ra'sihi. Maka dia pun akhirnya memasukkan kedua tangannya di kepalanya, mencium gitu. Falamma stamkana minhu qala dunakum aduwallah. Nah, tatkala dia sudah benar-benar merasa sempurna dan sudah punya waktu untuk memegang kepala supaya dia tidak berkutik, maka dia memberikan isyarat ucapan kepada orang-orang yang di belakang, ayo sudah hajar. Fakhtalafat alaihi asyafuhum. Maka seketika itu semua pedang-pedang itu langsung dibacokkan kepada Ka'ab bin Ashraf. Lakinnaha lam tughni syai'an. Tapi bacokan orang ini enggak berhasil. Maksudnya tidak ada gunanya. Cara melukainya tidak sampai menewaskan dia. Fa'akhadha Muhammad bin Maslamah midwalan fawada'aha fi tanatihi. Maka tatkala melihat bacokan-bacokan ini tidak ada pengaruhnya, maksudnya tidak membunuhnya, Muhammad bin Maslamah itu langsung mengambil pisau yang ada di dirinya itu. Pisau belati yang istilahnya yang tajam, dua-duanya itu tajam. Dia langsung mengambil belati itu, langsung ditusukkan di bawah pusar Ka'ab bin Ashraf, perutnya di bawah pusar perut Ka'ab bin Ashraf itu, kemudian ditekan sekuat-kuatnya sampai ditarik ke bawah, sampai mau istilahnya membedel ke bawah, hampir nyampe ke kemaluannya. Di sini dikatakan tsumma tahammala alai, ditekan terus hatta balagha anatahu, hampir sampai kepada kemaluannya. Bahwa qa'adullahi qatilan, baru dengan tikaman Muhammad bin Maslamah, masih familinya sendiri, keluarganya sendiri, baru
dia tersungkur terbunuh. Wa kana qad sarha sayhatan syadidatan afza'at man haulahu falam yabqa hisnun illa awqadat alaihi niran. Tatkala dia ditusuk sekeras-kerasnya itu, dia menjerit sekuat tenaga dengan jeritan yang mana seluruh rumah-rumah Yahudi itu mendengar. Tatkala mendengar suara jeritan ini, semua benteng-benteng rumah-rumah yang semuanya ada pagarnya itu dinyalakan semua lampunya. Kenapa? Karena mendengar suara jeritan yang mengerikan tadi. Waktunya ada. Adalah dan dunia sudah selesai. Tinggal sedikit. Allah